Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tredi Mulyana, eh, yang merupakan eh, mahasiswa kelas X atau kuliah seminar hubungan internasional. Di sini saya akan mempresentasikan eh, mengenai draft skripsi saya bab 1. Jadi penelitian saya itu berjudul Diplomasi Qatar dalam Investasi Sepak Bola Eropa. Studi kasus pembelian klub Paris Saint-Germain. Dimulai dari latar belakang. Jadi latar belakang ini menjelaskan tentang sepak bola, diplomasi, dan Paris Saint-Germain. Dari sepak bola. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sering digunakan untuk menerapkan multi-track diplomasi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas orang di seluruh dunia sangat menyukai sepak bola, dan hampir pasti setiap orang mengenal sepak bola. Selain itu, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga telah berfungsi sebagai alat diplomatik bagi negara-negara di seluruh dunia. Sepak bola juga bisa berpengaruh pada aspek ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial, dan budaya, atau bahkan penyelenggaraan acara olahraga. Karena negara-negara anggota Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang terdiri dari 212 anggota melebihi 193 anggota PBB. Olahraga terutama sepak bola, sangat diminati oleh masyarakat internasional. Dengan demikian, setiap negara dapat berpartisipasi dalam sepak bola tanpa memandang kekuatan ekonomi, politik, sosial, atau budaya mereka. Joseph S. menyatakan bahwa pendekatan diplomasi olahraga atau diplomasi yang dilakukan melalui media olahraga termasuk multi-track diplomasi seperti yang dilakukan oleh Afrika Selatan selama Piala Dunia 2010 lalu. Selain itu, setiap negara ingin memperoleh pengakuan internasional dalam persaingan sepak bola global. Lalu, Qatar membeli klub PSG sebagai bagian dari investasi mereka di sepak bola Eropa yang memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Kepemilikan klub sepak bola Eropa dapat membantu Qatar memperoleh legitimasi dan pengaruh di dunia internasional, serta memperbaiki citra mereka di Barat. Secara ekonomi, kepemilikan klub sepak bola dapat menawarkan peluang untuk membangun hubungan bisnis dengan negara-negara Eropa dan meningkatkan nilai negara Qatar. Secara sosial, kepemilikan klub sepak bola terkenal dapat meningkatkan kebanggaan publik dan identitas nasional Qatar. Maka dari itu, saya mengangkat perumusan masalah mengenai mengapa Qatar menggunakan diplomasi olahraganya untuk berinvestasi membeli klub Paris Saint-Germain. Dari rumusan masalah ini memunculkan tujuan penelitian, yaitu bertujuan guna mengetahui dan memahami alasan Qatar menggunakan diplomasi olahraganya untuk berinvestasi membeli klub Paris Saint-Germain. Dalam penelitian saya mengambil teori diplomasi olahraga. Diplomasi olahraga itu sendiri merupakan diplomasi yang mengacu pada penggunaan olahraga sebagai alat untuk diplomasi guna mempromosikan negara, memperkuat hubungan dengan negara lain, dan bahkan memperbaiki citra negara. Diplomasi olahraga erat kaitannya dengan peran para pelaku olahraga seperti para atlet, penyelenggara acara olahraga internasional, dan organisasi internasional yang menaungi cabang olahraga. Pada akhir abad ke-19, Pierre de Coubertin, sang pendiri Olimpiade modern, mengajukan olahraga khususnya Olimpiade untuk dapat digunakan sebagai sarana perdamaian antara negara bangsa, yang dimana dalam hal ini merupakan cikal bakal munculnya gagasan bahwa olahraga sebagai sarana diplomasi. Qatar membeli PSG adalah contoh bagaimana negara menggunakan investasi dalam olahraga untuk berdiplomasi. Dalam hal ini, Qatar dapat menggunakan kepemilikan klub sepak bola terkenal seperti PSG untuk memperluas pengaruhnya
di dunia olahraga internasional dan membangun citra positif negaranya. Dengan memiliki klub sepak bola yang sukses dan berprestasi tinggi seperti PSG, Qatar dapat memanfaatkan platform ini untuk meningkatkan citra dan pengaruhnya secara global. Klub sepak bola ini dapat menarik perhatian media internasional, meningkatkan visibilitas Qatar, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap negaranya. Dari kerangka teori tersebut, maka metodologi penelitian saya itu menggunakan kualitatif naratif deskriptif, yang dimana pendekatan tersebut menjadi instrumen utama untuk pengumpulan data dan pengolahan atau analisis data. Dengan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data penelitian ini dapat dilakukan melalui studi literatur yang dimana sumber datanya berupa jurnal, artikel berita, buku, website, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian saya memunculkan hipotesis bahwa diplomasi olahraga yang dilakukan oleh Qatar melalui investasi sepak bola Eropa, terutama dalam kasus pembelian klub Paris Saint-Germain, berhasil mempengaruhi persepsi orang terhadap Qatar baik di dalam maupun di luar dunia sepak bola. Salah satu contohnya dalam segi ekonomi negara dan terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Penelitian saya memiliki jangkauan yang mencakup beberapa aspek yang terkait dengan diplomasi Qatar dalam investasi sepak bola Eropa. Dengan penekanan khusus pada pembelian PSG, studi ini akan mempelajari ide-ide dan teori diplomasi olahraga, serta peranannya dalam hubungan internasional. Penelitian ini akan mempelajari motivasi di balik pembelian klub sepak bola PSG, serta konsekuensi politik dan diplomasi terkait dengan kepemilikan klub tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji dampak kepemilikan klub sepak bola Eropa terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi Qatar dengan negara-negara Eropa, serta citra Qatar di dunia internasional. Maka sistem penulisannya di bab 1 pendahuluan, di bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang yang akan diteliti, serta memaparkan rumusan masalah, kerangka teori, metodologi, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab 2, pembahasan, penulis akan membahas 3 subbab, yaitu antara lain 1. Ide-ide dan teori tentang diplomasi olahraga, serta peranannya dalam hubungan internasional. 2. Motivasi di balik pembelian Qatar ke klub sepak bola PSG, serta konsekuensi politik dan diplomasi yang terkait dengan kepemilikan klub tersebut. Dan yang ketiga, dampak kepemilikan klub sepak bola Eropa terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi Qatar dengan negara-negara Eropa, serta citra Qatar di dunia internasional. Dan terakhir di bab 3 kesimpulan, tentu penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Ini mungkin cukup dari saya. Sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyusunan draft skripsi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.